Sebab itu Bapak Ibu kita lihat di mana dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan lihat firman Allah ini, ayat yang ke-57. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Perhatikan firman Allah, Paulus berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus itu Tuhan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya hari ini akan undang kepada kita amatan kepada kita, amal respon kita tentang surga kita daripada Yesus. Ya, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, syukur kepada Allah. Jadi poin yang pertama saya katakan hari ini, bahwa sebuah perkataan respon di dalam menghadapi syukur kepada kita Tuhan yang pertama Allah supaya kita bersyukur. Amin. Karena tidak semua orang yang mampu bersyukur dalam hal kepada kita. Dan itu sebabnya hari ini sebagai taat kepada Allah Tuhan, kalau kita ada bisa bersyukur karena kita tahu kita menghargai akan karya itu kemenangan kepada kita daripada Kristus. Nah, sikap kita Bapak Ibu, selain bersyukur, Allah mau supaya dalam diri kita, supaya dengan kepada kita Tuhan, kita memiliki spirit, memiliki roh yang menyala-nyala. Amin. Makanya pasal yang sama ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeribayamu tidak sia-sia. Orang yang menikmati mau meresponi dengan kebangkitan Tuhan, saya percaya di dalamnya roh kita pasti terus akan menyala. Dan orang yang sendirinya menyala, roh yang menyala, keduanya yaitu hanya untuk melayani Tuhan. Amin. Sehingga waktu kebangkitan pada Yesus, apa yang dibuat oleh para murid-muridnya, dengan begitu sukacita, dengan semangatnya, dengan hidup yang benar-benar diberikan semua untuk Tuhan. Makanya proses kebangkitan itu memulihkan jalan para murid. Amin. Kalau mereka seorang yang percaya, kalau mereka berajukan, kalau dia mengerti, kalau tajuk-tajuk, tetapi ketika kuasa kebangkitan Allah hadir dan dia menampakkan kepada muridnya, maka di sana suatu kekuatan dan di dalam roh mereka itu terus menyala. Amin. Maka sebuah ungkapan daripada Petrus ketika dia sadar tentang sebuah kebangkitan, kuasa kebangkitan ini, dia mengatakan bahwa biarlah aku mati, tergantung kepalaku di bawah dan kakiku di atas. Dan itu sebuah hal yang terjadi dalam hidup Petrus. Kenapa? Dia mengalami kuasa kebangkitan itu. Makanya Bapak ini yang berkati Tuhan, selain kita bersyukur, yang kedua, dia kita sudah melayani Allah. Dan orang yang melayani dia pasti memiliki roh yang terus menyalakan dan siap melayani Tuhan. Makanya berkata, Ibrani berkata 1:8 bahwa dengan angkat Tuhan jeribayamu itu tidak akan sia-sia. Amin. Orang yang menyaksikan, orang yang meresponi tentang kuasa kebangkitan itu, maka kita akan menemukan berkat itu. Dan itu semua namanya tidak semua. Ya, 12 rasul hanya mereka yang menikmati kebangkitan itu. Ya, dan pada waktu kuasa kebangkitan yang awalnya kebangkitan dan berkat itu yang menerima kuasa kebangkitan awalnya. Dan hari ini saya beritahu bahwa kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup saudara saya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya itu bahwa apa respon kita terhadap kita dengan kuasa kebangkitan itu, Allah mau supaya kita tetap setia dengan Tuhan. Amin. Dengan kuasa kebangkitan itu membuat kita tetap setia. Katakan kita akan tetap setia. Haleluya. Wahyu pasal 2 ayat 10 mengatakan bahwa Tuhan mau engkau setia sampai akhir. Katakan amin. Kesetiaan bukan di waktu kita tertentu, di waktu suatu yang kita diberkati,
Makanya orang yang punya pengalaman tentang kuasa kebangkitan, hidupnya itu berbeda. Amin. Di dalamnya saya bersyukur, di dalamnya saya memiliki roh yang menyala, semangat dalam pelayanan. Dia tetap memiliki sebuah kesetiaan, dan kesetiaan ini penting sampai Tuhan datang. Makanya dalam Ibrani mengatakan, jangan engkau melepaskan kepercayaanmu, jangan melepaskan ketekunan-mu, jangan melepaskan kesetiaanmu. Kenapa? Karena ada janji yang sedang menantikan. Kalau kita tidak ada lemah, kalau kita berkata, engkau berdoa dari apa yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu, saya sempat merenungkan sebuah yang dikatakan tadi, bahwa apa alasannya kita harus tahu bahwa sesungguhnya oleh karena Yesus yang panggil, kita bersyukur karena Ia memberi kemenangan. Saudara, kemenangan itu adalah hal yang penting dalam setiap orang percaya. Ya, kemenangan itu membuktikan kepada dunia, kepada manusia bahwa kita dibebaskan daripada perhambaan dosa. Itu sebuah kemenangan. Amin. Makanya dalam kita berbanyak, kamu bukanlah hamba dosa, kamu bukan diperbudak lagi, tetapi kamu hamba kebenaran dan hamba kemenangan. Itu sebabnya kebangkitan Tuhan membuat kita hari ini menang, menang atas apa, menang atas maut dan juga dosa. Makanya ini perlu disyukuri. Amin, Bapak Ibu. Ini perlu sangat disyukuri. Yang kedua, apa maksud daripada kemenangan yang dimaksud Tuhan? Karena di balik kemenangan itu ada sebuah puncak pengharapan. Katakan amin. Makanya orang yang meresponi tentang kuasa kebangkitan, maka di dalamnya dia akan mengalami yang namanya pengharapan. Makanya Roma 5:5, pengharapan dari Allah tidak mengecewakan. Hari ini kau datang dengan Tuhan, saya percaya engkau tidak akan mengecewakan. Justru engkau mendapatkan sesuatu diri rohani di dalam hidup. Ya, karena memang bangun pagi tidak semua orang. Amin. Tidak semua. Kalau Bapak Ibu bisa bangun pagi bersyukur. Saya akan berdoa Bapak Ibu tadi. Saya berkata Tuhan, siapapun yang datang, karena bangun pagi itu sebuah peperangan. Ya, kalau pada balas biasa jam 12 sudah bangun saya di rumah. Tapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa bangun pagi ini, saya katakan itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena memberikan diri, memberi hidup kepada Tuhan. Makanya Allah berkata dalam kitab Mazmur begitu, aku menantikan Tuhan. Kenapa? Supaya aku mendapatkan kekuatan. Dan hari ini saya beritahu, biar dengan kuasa kebangkitan, engkau benar-benar mengalami kuasa kebangkitan itu. Dan bukan sekedar hanya merayakan saja. Jangan, saya katakan jangan Bapak Ibu, tetapi engkau harus mengalami kuasa kebangkitan itu. Ya, makanya kalau berkata yang mengenal dia, kuasa penderitaan, kuasa kematian, dan kuasa kebangkitan. Itu sebabnya pengenalan ini penting bagi kita. Dan itu harus kita alami. Bukan kata orang, bukan kata siapa, tetapi harus mengalami kuasa kebangkitan itu. Amin. Itu sebabnya hari ini saya percaya bahwa kita yang merayakannya, tetapi makna tentang kebangkitan Tuhan tidak pernah berubah. Jika bangsa umatnya yang lain diberkati dengan kuasa kebangkitan, saya percaya itu diberkati yang sama. Jika Maria bisa mengalami yang sama, jika Yunus dikatakan siapa, apa Musa jika mengalami yang sama, jika juga dikatakan oleh firman Allah yang namanya seorang Petrus mengalami kuasa kebangkitan yang sama, saya percaya kita berbagi ini mengalami berkat yang sama. Karena Allah kita tidak pernah berubah. Amin. Itu sebabnya kita harus bersyukur karena kebaikan Tuhan itu tak terkadang. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat kita lihat firman Allah bahwa apa respon kita, tanggapan kita dari sebuah yang namanya kebenaran yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 28. Injil Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ayat 20. Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Kuasa kebangkitan itu
Makanya Yohanes 1 ayat 21 berkata, jika kamu anak, kamu lebih kuasa. Amin. Itu sebabnya anak-anak Allah dia anak kuasa dalam pribadinya. Bukan pendeta, bukan kepala, bukan hanya pelatih, tapi yang mengakui bahwa dia adalah anak Allah. Kita anak milik, saya percaya kuasa itu akan dalam diri kita. Makanya Tuhan berkata, kita ada kuasa. Itu sebabnya pergilah, beritakanlah Injil dan tinggalkan kamu itu. Baptislah mereka. Wow, puji Tuhan. Ini tugas amanat aku yang sungguh luar biasa. Ya, itu sebabnya karena tidak hanya sekedar memahami Injil dan sekedar diberitakan di atas mimbar seperti ini, tidak. Tapi saya beritahu sekali lagi, dimanapun itu berada, Injil selalu diberitakan kepada yang lain. Mungkin itu orang tuamu, mungkin itu saudaramu, mungkin itu adikmu, mungkin itu istrimu, mungkin suamimu, dimanapun itu berada, di rumahmu, di kantor, di mana saja. Saya percaya kalau Injil diberitakan, engkau sudah menjalankan amanat aku. Amin. Dan engkau percaya bahwa kebangkitan itulah yang membuat kita siap mau melayani pemerintahan Injil. Itu sebabnya Bapak Ibu mari, biarlah pagi ini kita bersyukur akan karya Bapa yang memberi anaknya dengan kebaktian dan kebangkitan yang kita rayakan hari ini. Dan sekali lagi 4 hal yang sampaikan. Pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah sadar kuasa kebangkitan membuat spirit kita kita tetap dalam. Dan yang ketiga berbangun kebangkitan itu membangun kita supaya tetap setia sampai akhir. Dan keempat kuasa kebangkitan mendorong supaya anak Tuhan punya semangat tetap memberitakan Injil. Katakan amin Bapak. 4 hal ini kalau kita lakukan, saya percaya bahwa kuasa kebangkitan itu akan kita alami. Dan bukan hanya kata orang tidak, tapi itu kita akan alami hari ini dan sampai selama lamanya. Tuhan Yesus berkata, mari kita bersyukur firman Allah.